Assalamualaikum. Hai teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube aku Dunia Yuyun. Kali ini aku mau review dan kasih tutorial cara pemakaian setrika tanpa kabel ya teman-teman. Ini merek Panasonic ya teman-teman, dan setrikanya ini bisa kita pakai dua macam, yaitu bisa untuk setrika kering dan setrika uap. Langsung aja kita unboxing ya teman-teman. Nah, yang pertama ini kita dapat kabel chargingnya ya teman-teman. Nah, kemudian ini aku keluarin setrikanya. Ini packagingnya keren banget ya teman-teman. Nah, di sini itu kita dapat kartu garansi ya teman-teman. Kemudian kita juga dapat satu buku panduan cara pemakaian si setrika ini ya teman-teman. Jadi kalau kita nggak tahu cara pemakaiannya, kita bisa baca-baca di buku panduan ini. Tapi karena teman-teman udah nonton video aku ini, otomatis teman-teman udah bisa dong cara pemakaiannya. Nah, langsung aja kita buka packagingnya ya teman-teman. Ini kita mau lihat langsung setrikanya seperti apa. Nah, cara untuk membuka packagingnya ini cukup kamu tarik keluar bagian hitam seperti di video ya teman-teman, dan langsung terbuka ya teman-teman. Nah, ini dia setrikanya. Warnanya lucu banget kan teman-teman. Nah, ini bagian yang aku tunjuk ini lubang untuk charging ya teman-teman. Jadi kita nanti mengecas si setrikaannya ini. Dan ini aku jelaskan fungsi-fungsi dari setrikanya ya teman-teman. Nah, ini dia setrika si cantik mungil yang membuat para ibu-ibu tergila-gila ya teman-teman. Aku sih salah satunya. Nah, ini aku mau jelasin dulu fungsi-fungsi tombol-tombol yang ada di setrika ini ya teman-teman. Nah, ini tombol yang aku tunjuk ini untuk pengaturan panasnya setrika ini ya teman-teman. Jadi kita setting ke angka 1, angka 2 atau angka 3 gitu. Kemudian ini tombol uapnya ya teman-teman. Ini kalau kita mau pakai uap, jadi kita tekan ini keluar uap gitu. Terus ini pengaturan uapnya teman-teman. Kalau yang ini itu untuk kering, ini untuk yang uap sedang dan uap paling besar ya teman-teman. Jadi itu ada setelannya. Dan ini tombol untuk membuka tangki airnya ya teman-teman. Aku bilang tangki airnya deh, apa sih namanya aku nggak tahu. Pokoknya ini tempat wadah airnya gitu ya teman-teman. Jadi kalau kita mau pakai setrika uapnya, kita harus isi airnya. Nah, kemudian kalau kita mau isi airnya, kita isi dari lubang ini ya teman-teman. Nah, ini yang aku tunjuk, ini tinggal kita cetek buka ke atas, maka dia akan terbuka. Tapi amannya kita pisahkan dulu ya teman-teman tempat airnya itu, jadi biar tidak ketumpahan air setrikanya. Nah, ini aku mau lanjut, mau kita coba ya teman-teman setrikanya. Ini aku cok dulu ya, charging dulu biar langsung panas setrikanya. Nah, ini aku mau setel dulu ya teman-teman. Ini aku mau coba yang untuk setrika uapnya dulu. Kemudian ini aku mau setting dulu ya teman-teman. Ini aku mau pakai ke angka 3. Nah, ini aku tekan 1, ke angka 2, kemudian ke angka 3. Ini ya teman-teman. Jadi kita tunggu sampai dia tidak berkedip-kedip ya teman-teman. Artinya kalau dia sudah tidak berkedip lagi, maka dia sudah siap kita pakai. Nah, sebelumnya karena kita mau pakai setrika uapnya, jadi kita wajib isi airnya dulu ya teman-teman. Karena kalau si wadah airnya ini kosong, maka tidak akan keluar uap. Nah, untuk isian airnya ini ada batas maksimalnya ya teman-teman. Jangan sampai berlebihan. Nah, ini batasnya. Untuk pengisian airnya ini usahakan memakai air yang bersih ya teman-teman. Aku siapkan baju yang mau kita setrika dulu ya teman-teman.
Ini aku sengaja pilih baju yang paling kusut ya teman-teman, yang berbahan dasar katun seperti ini pasti kelihatan kusutnya, jadi kita akan tahu perbandingannya sebelum dan sesudah kita setrika. Nah, ini lampunya sudah tidak berkedip lagi ya teman-teman, artinya setrikanya siap kita pakai. Nah, kelebihan setrika ini, kalau kita tidak pakai selama 10 menit, maka dia akan otomatis mati sendiri ya teman-teman. Jadi dia akan berubah ke setelan 0 lagi, gitu. Ini aku pakai setelan uap yang sedang dulu ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya teman-teman. Ini baru bagian atas ya yang aku setrika, dengan, temperatur atau uap yang sedang. Sekarang kita coba di bagian bawah dengan temperatur uap yang paling banyak ya teman-teman. Terus untuk alas setrikanya ini itu dari teflon ya teman-teman, jadi dia itu enggak lengket. Kalau misalkan ada yang lengket itu dia dilap pakai tisu aja langsung bersih ya teman-teman, enggak berkerak seperti setrika biasa gitu ya. Jujur ya teman-teman, kalau nyetrika berdiri seperti ini aku tuh enggak kuat. Lama-lama tangan pegel ya karena setrikanya agak berat. Tapi kalau untuk nyetrika seperti biasa, aku akui ini bagus ya teman-teman, cepet licin gitu. Menyenangkan sih jadinya nyetrika nyetrika seperti ini, karena juga tanpa kabel jadi nggak ribet gitu ya teman-teman. Aku paling males itu nyetrika kalau kabelnya itu nyangkut-nyangkut gitu teman-teman. Nah, ini hasilnya ya teman-teman, teman-teman bisa nilai sendiri itu ada before di setrika dan setelah di setrika ya teman-teman, afternya. Jadi teman-teman nilai sendiri aja hasilnya, dan ini tuh tadi aku nggak terlalu ya nyetrikanya, cuman gitu-gitu aja. Nah, ini aku lanjutin aja setrika seperti biasa ya teman-teman. Dan untuk setrika seperti biasa ini tuh memang enak ya teman-teman. Cuman kalau kita baru-baru pakai itu terasa memang, agak janggal gitu ya. Karena, cara pegangannya itu agak beda dengan setrika biasa ya teman-teman. Karena ini kan belakang dan depannya itu sama gitu teman-teman. Jadi ini seperti di video aku putar-putar. Jadi kita mau ke depan atau ke belakang itu sama aja gitu teman-teman, nggak ada bedanya gitu. Jadi suka hati gitu. Jadi disitulah kelebihannya mungkin ya teman-teman. Dan selama aku beli sampai sekarang itu aku pakainya yang uap terus ya teman-teman. Aku senang sih pakai uap gitu, mungkin karena selama ini selalu pakai yang kering jadi ya masih, apa ya namanya, kalau aku bilang sih masih kemaruk gitu ya. Karena, biasanya udah berpuluh tahun pakai setrika biasa itu, setrika yang kering ya teman-teman. Karena memang aku selama ini memang udah lama pengen sih pakai setrika uap gitu, cuman kan, harganya itu kan lumayan gitu ya teman-teman kalau setrika uap, jadi ya kudu nabung dulu gitu baru bisa beli gitu ya teman-teman. Jadi seperti ini review dari aku ya teman-teman, ini tuh kalau kita pakai, nyetrika biasa gitu, dia itu memang cepet licin gitu teman-teman ya, karena setrika ini juga agak berat gitu ya kalau aku bilang. Jadi cepet banget licinnya. Terus juga, ada setelan uapnya gitu ya teman-teman. Uapnya ini panas banget teman-teman. Kemarin aku sempat kena di kaki dan itu langsung melepuh gitu teman-teman. Terus keunggulan lainnya itu kita bisa nyetrika sambil berdiri gitu ya teman-teman. Jadi kita kalau punya kayak aku kan sering pakai gamis gitu ya teman-teman, gamis kembang-kembang gitu, jadi itu lebih mudah jika kita setrika sambil berdiri, cuman akunya nggak kuat gitu teman-teman, lama-lama pegel tangannya gitu. Terus karena dia ini tanpa kabel gitu ya teman-teman, jadi lebih menyenangkan sih menurut aku nyetrikanya, jadi nggak ribet, nggak nyangkut-nyangkut kabel gitu ya teman-teman. Terus yang paling suka itu packagingnya ini ya teman-teman, jadi kita itu bisa bawa kemana-mana, atau dia itu kalau masih panas bisa langsung kita tutup gitu ya teman-teman, jadi nggak takut kalau anak-anak kita terkena setrika panas gitu ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi sampai di sini aja video aku kali ini ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kalian ya. See you, bye-bye. Assalamualaikum.